Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak untuk kita bisa datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Firman Tuhan berkata, "Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 5, kemuliaan dan hormat. Pujian nomor 5, kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak umatmu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Allah kami, mubaraklah Engkau. Malaikat yang di surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambutlah merdu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya. Kami pun mengeluhkan namamu yang kudus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang baka. Kau terima pujian yang kami naikkan. Ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup dan Allah yang kekal, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau sajalah ya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, yang layak untuk kami sembah dan kami puji. Oleh karena kebesaran-Mu di atas segala ciptaan-Mu,
Dan oleh karena kebesaran-Mu dan kebaikan-Mu, bagi kami khususnya anak-anak-Mu yang Tuhan telah panggil dan selamatkan dari segala dosa dan penghukumannya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Karena di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, dan penderitaan yang saat ini tengah dialami, baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh dunia, kami masih bisa beribadah kepada-Mu. Meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, berkumpul hanya dengan satu keluarga kami, namun kami bersyukur ya Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Untuk itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah setiap keluarga yang menyembah Engkau dan beribadah kepada-Mu. Sehingga mereka ya Tuhan dalam ibadah mereka kepada-Mu, hati-Mu ya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Puji-pujian yang mereka naikkan di hadapan-Mu, Engkau terima ya Tuhan. Dan Engkau melihatnya sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya melalui ibadah ini, meskipun kami sebagai umat Tuhan tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam persekutuan dan saling menguatkan, namun ya Tuhan, biarlah melalui ibadah kami di rumah masing-masing ini, kami bisa ya Tuhan tetap mendapatkan sukacita, kedamaian dan berkat daripada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami pada saat ini. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang bermurah hati untuk membantu kami bisa beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kasihani dan tolong kami ya Tuhan. Dan kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, firman Tuhan untuk kita bacakan secara responsori ya, terambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23, kita akan membacakannya secara responsori ya, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama, saudara-saudara yang membacakan ayat kedua, saya ayat ketiga dan begitu seterusnya. Mazmur pasal 23. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Sungguh firman Tuhan ini begitu menghibur kita, mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala kita,
yang akan terus membimbing, menolong, melindungi dan memelihara kehidupan kita sampai kita kembali kepadanya untuk bertemu dengan Dia muka dengan muka. Untuk meresponi firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menyanyikan pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Nah, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama terambil dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, sebelum kita merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah dan Bapa kami bersyukur ya Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kami semua. Sehingga ya Tuhan, kami tidak takut dan gentar, bahkan ketika kami harus menghadapi kematian. Sebab Engkau adalah Allah kami, dan Engkau adalah Bapa kami. Kami bisa datang kepadamu untuk meminta pertolongan. Dan pada akhir hidup kami akan pergi kepada Engkau, dan pasti akan masuk surga untuk menghadap Engkau dan bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Betapa indahnya
Dan betapa kami sangat bersuka cita karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan di saat ini ya Tuhan, di saat dunia saat ini begitu mencekam oleh karena adanya sebuah virus yang begitu amat kecil, namun menyusahkan seluruh umat manusia. Semua manusia menjadi takut dan sangat waspada serta sangat khawatir, berpikir bagaimana menghadapi situasi saat ini, memikirkan bagaimana dan kapan situasi yang mengerikan ini bisa berhenti dan kami bisa hidup seperti sedia kala. Dan di dalam segala kekacauan ini ya Tuhan, dalam segala kekhawatiran dan ketakutan ini, kami datang kepadamu, anak-anak-Mu ya Tuhan, memohon supaya Engkau ya Bapa yang memelihara kehidupan kami dalam setiap tanggung jawab yang telah kami lakukan untuk menjaga diri kami tetap sehat, menjaga kami untuk tidak tercemar oleh virus ini. Tuhan, hanya Engkaulah yang bisa melindungi kami. Kami memohon supaya Engkau yang senantiasa melindungi kami ya Tuhan dan menjauhkan kami dari penyakit yang satu ini. Kami memohon perlindungan-Mu ya Bapa. Dan jikalau ya Tuhan, Engkau di dalam rencana-Mu dan dalam tujuan-Mu yang begitu mulia dan penuh dengan kebaikan, ada di antara kami yang mungkin terkena penyakit ini, Bapa Sorgawi, biarlah anugerah-Mu cukup ya Tuhan untuk memelihara kami di dalam iman dan dalam sukacita kami tetap di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, supaya Engkau ya Bapa yang menolong mereka, mereka yang memimpin, berikan mereka hikmat daripada-Mu ya Tuhan, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di saat-saat seperti ini, supaya apa yang mereka lakukan sangat efektif untuk membantu umat manusia di dalam menghadapi virus dan situasi yang saat ini. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap tim medis, baik itu dokter maupun perawat. Bapa, kasihanilah mereka, mereka yang berhubungan langsung dengan para pasien penyakit ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan di dalam tubuh mereka, sehingga mereka ya Tuhan bisa melakukan bagian mereka yang sangat baik dan terhindar dari segala mara bahaya. Dan terlebih untuk anak-anak-Mu yang ada di antara mereka ya Tuhan, terlebih lagi ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka dalam melaksanakan tugas mereka ya Tuhan. Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan mereka dan menolong mereka. Bapa, kasihani mereka ya Tuhan. Kami semua ya Tuhan, rakyat yang juga khawatir tentang kehidupan kami, kebutuhan kami sehari-hari di masa yang sangat sulit ini ya Tuhan. Orang-orang yang berkekurangan semakin merasa kekurangan, semakin merasa bahwa hidup ini semakin sulit dalam keadaan seperti ini. Bapa, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, Engkau berikan mereka damai sejahtera daripada-Mu, untuk menyadari bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan mengontrol segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Tentu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan memelihara kami dengan cara-cara-Mu yang begitu luar biasa, yang bisa membawa kami ke dalam ketenangan. Tentu ya Tuhan, kami serahkan situasi saat ini ke dalam tangan-Mu. Para ilmuwan yang berusaha untuk mencari obat dan vaksin untuk penyakit yang satu ini,
Tuhan juga memberikan mereka hikmat dan pertolongan daripadamu untuk dapat melakukannya dengan baik. Bapa Surgawi, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami, dan buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus mulai ya Tuhan yang Engkau utus untuk mengajari kami akan firman-Mu ini, sehingga masuk di dalam hati dan pikiran kami, dan teraplikasikan dalam kehidupan kami, terlebih situasi yang saat ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar sekiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita semua dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel secara khusus. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Allah secara khusus memilih mereka melalui nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan memilih mereka untuk menjadi sebuah bangsa, sebuah umat pilihannya, dengan satu tujuan, agar bangsa ini bisa menjadi saksi bagi bangsa lain, agar semua bangsa di dalam dunia bisa terberkati melalui kesaksian mereka akan juru selamat. Juru selamat Tuhannya, Allahnya bangsa Israel, yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggaran mereka. Untuk itulah bangsa Israel ada. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan memelihara bangsa ini dan memberkati mereka sebagai sebuah bangsa. Namun kita tahu bahwa bangsa ini adalah manusia yang sering sekali berbuat dosa di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan begitu baik kepada mereka, melakukan banyak hal untuk menolong mereka, tapi mereka masih berdosa di hadapan Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan dan mereka menyembah Allah-Allah lain. Oleh karena itu, Tuhan melalui Nabi Yesaya menyatakan kepada bangsa ini bahwa kalian akan dihukum. Dan hukuman bagi mereka adalah sebuah bangsa akan datang, dan bangsa ini akan menghancurkan bangsa Israel dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Ketika mereka dibawa ke dalam pembuangan, banyak sekali hal yang terjadi. Mereka kehilangan negara mereka, kota mereka yang mereka banggakan selama ini. Mereka juga kehilangan rumah mereka. Mereka kehilangan harta benda mereka. Dan mereka juga kehilangan anggota keluarga mereka yang mungkin tewas di dalam peperangan. Dan mereka kehilangan kebebasan mereka sendiri. Mereka akan dibawa, ditawan ke dalam pembuangan, dan di sana mereka akan diperbudak. Adalah situasi yang sangat sulit akan terjadi kepada mereka. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit yang akan mereka hadapi, Tuhan selain menyatakan bahwa mereka akan menghadapi masa sulit ini, juga menyatakan bahwa mereka akan diberikan kekuatan, pengharapan, dan juga sukacita bahkan di dalam menghadapi masa sulit ini. Nah, firman Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada saat ini adalah bersandar dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika masa sulit itu terjadi. Meskipun itu karena mereka, karena dosa mereka, karena penghukuman bagi dosa mereka, makanya mereka harus menghadapi masa sulit itu. Namun Allah kita yang begitu baik,
Bahkan ketika dia menghukum bangsa Israel, dia masih memberikan mereka satu pengharapan dan sukacita di dalam dia untuk menghadapi masa-masa sulit itu. Saudara-saudara, kita melihat betapa baiknya Tuhan ini. Dan di saat ini, kita semua di dalam dunia ini sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Apakah itu karena dosa? Mungkin, dan bisa jadi karena Tuhan mau menghukum kita. Karena mungkin selama ini kita sudah begitu berleha-leha dan melupakan Tuhan. Teknologi yang berkembang begitu pesatnya, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang bisa kita nikmati, pekerjaan kita mungkin yang baik, setiap hari mungkin kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Dan di dalam situasi yang aman, tentram, penuh dengan kebahagiaan, kita melupakan Tuhan. Mungkin kita sudah melupakan Tuhan. Dan bukan hanya melupakan Tuhan, dunia sudah begitu menghujat Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin Tuhan sedang menghukum kita supaya kita menyadari bahwa kita telah berdosa kepada Dia, supaya kita kembali kepada Dia. Dan di satu sisi mungkin kita tidak berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau supaya kita lebih dekat kepada Dia, untuk lebih bersandar kepada Dia, untuk lebih banyak berdoa, bersekutu dengan Dia, lebih banyak membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Segala sesuatu terjadi demi kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Kita anak-anak Tuhan, segala sesuatu terjadi demi kebaikan. Bahkan yang terjadi saat ini, adanya sebuah pandemik. Ya, kata pandemik adalah kata baru yang kita baru belajar dan sering sekali kita dengarkan saat ini. Di mana-mana disebut pandemik. Pandemik adalah sebuah istilah untuk menggambarkan sebuah wabah atau penyakit yang ada dalam dunia. Ketika begitu banyak negara menghadapi penyakit yang satu ini, maka itu disebut sebagai pandemik. Dan ini tentang virus penyakit yang disebut sebagai corona atau juga disebut sebagai COVID-19. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Ini sangat menakutkan. Ini sangat mengerikan. Data di tanggal 27 Maret jam 3 sore melalui website resmi negara kita tentang penyakit yang satu ini memberitahukan bahwa sudah ada 199 negara terkena penyakit ini. Sudah ada 465.915 kasus terkonfirmasi. Dan di antara semua kasus yang terkonfirmasi ini ada 21.031 orang meninggal dunia. Dan di dalam negara kita, Indonesia, situasi tidak baik. Karena dalam beberapa minggu, 27 Maret 2020 data terakhir mengungkapkan ada 1.046 kasus terkonfirmasi. Ada 46 orang sembuh. Dan yang meninggal ada 87 orang. Dan itu di luar orang-orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan yang jumlahnya ratusan. Situasi sangat mengerikan. Kita yang belum terjangkit penyakit ini menjadi sangat khawatir. Seperti seolah-olah kita sedang menunggu kapan waktunya kita juga terjangkit. Karena tidak ada yang tahu penyebarannya sudah sampai di mana. Kita mencoba untuk mencari tahu di mana daerah yang begitu banyak pasiennya atau orang dalam pengawasan, dan kita berusaha untuk menjauhkan diri, tidak pergi keluar, tidak
berada dalam perkumpulan orang banyak, hanya keluar ketika kita perlu. Tapi siapa yang bisa menjamin ketika kita perlu untuk keluar, kita tidak terjangkit penyakit yang satu ini? Kita semua menjadi sangat khawatir. Dan yang sudah terjangkit tentu lebih khawatir lagi. Karena selain mereka merasakan sakitnya, sesak nafas yang begitu luar biasa, batuk yang tidak bisa berhenti, mereka khawatir tentang hidup mereka. Masih bisakah mereka sembuh? Atau mereka harus meninggal dunia? Nah, kita sudah tahu begitu banyak orang meninggal dunia akibat penyakit yang satu ini. Bagi keluarga yang ditinggalkan juga sangat menyedihkan. Kita melihat di video-video bahkan berita bagaimana orang yang meninggal karena penyakit ini diperlakukan. Keluarga tidak bisa menyentuh mereka. Mereka dibawa dan dikuburkan begitu saja. Sangat menyedihkan. Kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, sama seperti bangsa Israel. Namun kita belajar dari firman Tuhan ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya atau Allahnya bangsa Israel, yang tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap Allah. Dia tidak pernah berubah. Dan ketika dia menyampaikan karakternya kepada kita, karakternya itu tidak pernah berubah. Dan perintahnya kepada kita juga tidak pernah berubah. Karena dia adalah Allah yang tidak akan pernah berubah. Dalam masa sulit kepada bangsa Israel, dia memerintahkan dua hal untuk mereka lakukan. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang. Ini adalah perintah untuk dilakukan. Dan perintah ini ketika dia sampaikan kepada bangsa Israel, dia juga menyertakannya dengan janji. Artinya bukan hanya bangsa Israel yang melakukan perintahnya, tetapi dia memberikan janji agar mereka bisa melakukannya. Kita melihat di sini firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, pertama, janganlah takut. Takut adalah sebuah perasaan di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita. Takut akan sesuatu hal yang ada di luar. Merasa takut. Dan ini bagi bangsa Israel sangat nyata. Ketika sebuah bangsa datang untuk berperang dengan mereka, menjajah bangsa mereka, bayangkan ketakutan yang begitu luar biasa terjadi terhadap mereka. Tentara-tentara datang membunuh banyak orang. Mereka ditangkap, ditawan, dibawa ke Babel, dibawa untuk dibuang dan diperbudak. Dan di sana mereka bukan dalam waktu yang singkat. Mereka di sana untuk waktu yang cukup lama, sehingga mereka berada dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Oh, fakta tentang peperangan yang begitu mengerikan, dan fakta tentang mereka dibuang dan diperbudak di negara lain, ada sesuatu fakta yang begitu menakutkan dan mengerikan. Tapi di sini firman Tuhan katakan kepada mereka, jangan takut. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin aku tidak takut? Faktanya adalah begitu mengerikan. Fakta yang akan terjadi begitu menakutkan. Bagaimana mungkin hatiku dan pikiranku tidak takut? Nah, firman Tuhan katakan, janganlah takut. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau. Fakta di luar begitu mengerikan dan menakutkan. Tetapi perintah bagi kita adalah jangan takut. Perintah bagi bangsa Israel adalah jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan bilang, aku adalah Allahmu.
Kalau kita melihat ayat 8 dan 9, Tuhan bilang apa? Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Aku ini yang telah memilih engkau, yang telah menguduskan engkau, yang tidak akan pernah menolak engkau. Aku ini menyertai engkau. Nah, firman Tuhan di sini jelas sekali tidak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa itu. Tidak akan membebaskan mereka dari penjajahan itu. Penjajahan itu pasti akan terjadi. Bangsa itu pasti akan mengalahkan Israel. Israel pasti akan dihancurkan. Israel pasti akan berada dalam pembuangan. Itu pasti. Tapi janji Tuhan adalah Ia akan menyertai mereka. Nah, menyertai di sini sama dengan bersama-sama dengan mereka. Bukan karena Tuhan juga ikut dihukum bersama dengan mereka, tapi Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia bukan hanya melihat apa yang terjadi, dia bukan hanya tahu apa yang terjadi, tapi dia ikut bersama dengan mereka. Dia ada di samping mereka, dia ada di sisi mereka untuk memastikan apapun yang terjadi kepada mereka, semua dalam kontrol tangannya. Tidak ada satu hal pun bisa terjadi kepada mereka kalau dia tidak izinkan. Ia bersama dengan mereka. Saudara-saudara, ketakutan yang begitu luar biasa adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang mengerikan sendirian. Dan bagi orang Israel yang sedang berperang, mereka seolah-olah sedang sendiri. Sangat sendiri. Mereka tidak bisa, mereka bergantung kepada siapa? Keluarga mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Para tentara saja kalah di tangan para musuh. Kepala negara, raja mereka pun kalah. Mereka bergantung kepada siapa? Mereka menjalaninya dengan sendiri. Tidak ada yang bisa membela mereka, tidak ada yang bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka harus tahu satu hal, bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Maka Tuhan katakan, jangan takut. Tidak perlu takut. Saya mengambil sebuah ilustrasi dari apa yang saya alami ketika saya masih umur sekitar 16 tahun. Sebuah hal yang jangan dicontoh, karena sebenarnya ini hal yang ilegal untuk dilakukan. Karena pada saat itu saya belum mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Tapi saya mau ambil ilustrasi ini untuk menggambarkan betapa saya tidak takut pada masa itu. Kenapa? Saya tidak tahu bagaimana menyetir mobil. Tapi suatu hari, papa saya, ketika saya pulang dari sekolah, waktu itu saya sudah SMA, saya pulang dari sekolah, sampai sekali saya di warung di tempat mereka membuka usaha mereka. Sampainya saya di sana, dia bilang sama saya, letakkan tas kamu, ayo ikut saya. Saya pikir mau kemana? Ternyata ada sebuah mobil sudah terparkir di depan warung, dan dia ajak saya naik di atas mobil. Dan dalam pikiran saya tahu dengan pasti, papa saya pun tidak tahu caranya menyetir mobil. Saya tidak pernah lihat dia menyetir mobil. Okay? Saya tidak pernah lihat dia menyetir mobil, dan dia ajak saya untuk naik ke atas mobil berdua. Dan yang lebih mengherankan lagi, saya bukan duduk di kursi penumpang. Saya duduk di kursi supir, dan dia duduk di kursi penumpang. Dan dengan pedenya, percaya dirinya dia mengajari saya bagaimana cara menyetir. Dia bilang sama saya, ini dia tunjukkan kepada saya mana gas, mana kopling, mana rem. Dia tunjukkan sama saya tuas gear atau gigi mobil.
Dia beritahukan kepada saya bagaimana memasukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Dia beritahukan kepada saya mana klakson. Dia beritahukan semua sama saya. Dan dia bilang sama saya, ayo bawa, jalankan, hidupkan dan jalankan. Saya tidak pernah belajar menyetir mobil. Tapi waktu itu ketika dia katakan kepada saya, hidupkan dan jalankan, saya hidupkan dan saya jalankan. Dan betul-betul di dalam hati saya cuma ada satu hal. Papa saya yang menyuruh saya tidak takut. Karena saya tahu, kalau apapun yang terjadi, contohnya saya menabrak sesuatu, yang bertanggung jawab siapa? Papa saya, dia yang suruh saya. Dia yang bilang sama saya lakukan. Dan dia adalah orang dewasa. Dia yang bertanggung jawab. Jadi saya tidak takut melakukan, saya lakukan. Kepercayaan yang begitu luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan kita harus menjadi seperti anak kecil yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama kita, kita harus menjalani hal ini. Kepada bangsa Israel, kalian harus menjalani masa sulit ini. Tidak perlu takut. Karena Tuhan yang mengatakannya dan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Apa yang harus ditakuti? Tidak ada. Tidak ada yang perlu ditakuti. Karena yang mempertanggungjawabkan segala sesuatunya adalah Dia yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Tidak perlu takut. Tapi saudara-saudara, saya mau memberitahukan kepada kita, jangan takut di sini bukan berarti bunuh diri dan bukan berarti mencobai Tuhan. Di luar sana saat ini banyak sekali ajaran yang mengatakan kepada kita tidak perlu takut corona. Kita tidak akan terjangkit penyakit ini. Kita kebal terhadap penyakit ini. Orang Kristen kebal terhadap penyakit ini. Itu bohong. Karena banyak orang Kristen kena virus ini dan meninggal. Pendeta saja tidak kebal. Pendeta saja terjangkit dan tewas, meninggal dunia. Jadi jangan bunuh diri. Jangan merasa hebat dan tidak menjaga diri dan pergi kemana saja kita mau dan tertular penyakit yang satu ini dan meninggal dunia secara konyol. Jangan takut, bukan berarti kita mencobai Tuhan. Tuhan bisa menolong kita, tentu Dia bisa menolong kita. Tuhan berkuasa terhadap virus ini, tentu Dia berkuasa atas virus ini. Oleh karena itu kita bisa melakukan apa saja yang kita mau tanpa melakukan tanggung jawab kita. Saudara-saudara, kenapa kita beribadah di rumah hari ini? Karena kita harus melakukan tanggung jawab kita. Selain supaya kita tidak terjangkit, selain supaya kita jangan menjangkitkan orang atau menyebarkan virus ini kepada orang lain, kita juga mau menjadi warga negara yang baik. Ketika pemerintah mengatakan kepada kita untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang menyebabkan kontak langsung dengan orang, termasuk ibadah, kita mau melakukannya. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk menaati pemerintah. Jadi kita lakukan bagian kita. Bukan bunuh diri, bukan mencobai Tuhan. Tapi dalam melakukan semuanya ini, walaupun tidak pasti, ketika kita sudah melakukan ini pun kita bisa terjangkit atau tidak terjangkit, tidak pasti. Kita tidak perlu takut. Setelah kita melakukan bagian kita dan Tuhan menolong kita, puji Tuhan. Kalau Tuhan pun mengizinkan kita terkena, jangan takut. Sebab Dia bersama dengan kita. Dan yang kedua Dia katakan apa? Janganlah bimbang. Janganlah bimbang. Dia katakan kepada kita, tidak perlu bimbang. Nah, apa ini bimbang? Bimbang adalah ketika kita kehilangan kekuatan dan keberanian. Bagi bangsa Israel, ini adalah sesuatu hal yang sangat nyata, di mana mereka kehilangan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa melawan bangsa yang akan menjajah mereka. Mereka pasti tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan sudah berkata mereka akan dihukum. Jadi ini sesuatu yang mengerikan. Mereka kehilangan kekuatan mereka. Mereka kehilangan kepercayaan diri mereka. Bahkan mungkin mereka menjadi putus asa. Dan menganggap tidak ada lagi harapan bagi mereka.
Nah, Tuhan bilang sama mereka, tidak perlu putus asa, jangan bimbang, jangan menyerah, teruslah hidup. Makanya kepada bangsa Israel ketika mereka nanti dibawa ke pembuangan, Yesaya sendiri juga mengatakan, melalui Yesaya Tuhan mengatakan bahwa mereka harus terus beranak cucu di sana. Ketika di dalam pembuangan, mereka tidak boleh berhenti hidup. Mereka harus melangsungkan kehidupan mereka. Mereka harus beranak cucu dan hidup. Kenapa? Karena mereka masih umat pilihan Allah dan Tuhan akan membebaskan mereka. Jadi jangan putus asa. Jangan kita yang mengalami situasi yang sangat sulit menjadi putus asa dan kehilangan gairah hidup. Mereka harus tidak boleh bimbang. Lalu kita bertanya kembali, bagaimana mungkin situasi begitu mengerikan, tidak ada harapan lagi bagi mereka, kota mereka, negara mereka sudah dihancurkan. Kalaupun mereka selamat dari pembuangan, kemana mereka harus kembali? Itu pun kalau selamat. Kalaupun mereka masih hidup, siapa yang tahu besok mereka akan dibunuh dan mati. Di mana? Bagaimana mungkin mereka bisa tidak bimbang, tidak ragu dan putus asa? Nah, Tuhan katakan kepada mereka, janganlah bimbang. Sebab apa? Sebab aku ini Allahmu. Sebuah pernyataan yang begitu luar biasa, yang membuat kita tidak akan pernah putus asa. Sebab aku ini adalah Allahmu. Ketika kita mendengar kata Allah, kita teringat bahwa Dia adalah yang maha kuasa. Dia adalah seorang pribadi yang maha kuasa. Dia adalah sang pencipta langit dan bumi. Dia adalah seorang yang mengontrol segala sesuatunya. Dan Dia ini bukan hanya seorang Allah, seorang pribadi maha kuasa yang ada jauh di sana, yang kita tidak tahu siapa Dia. Bagi bangsa Israel, Tuhan ini, sang pencipta ini katakan, aku ini Allahmu. Kamu memiliki hubungan pribadi yang begitu dekat dengan aku. Aku ini adalah Allah memang, tapi bukan hanya sekedar Allah. Aku ini Allahmu. Aku memiliki hubungan yang erat dengan kamu. Kamu adalah umatku, umat pilihanku, anak-anakku. Dan aku di dalam kemahakuasaanku mengatakan kepadamu, tidak perlu bimbang, karena aku maha kuasa. Aku akan membuat kamu bisa untuk menjalani masa sulit ini. Dan aku akan membuat kamu bisa menyelesaikan atau melalui masa yang sulit ini. Dan janji Tuhan tidak berhenti sampai sana. Dia tambahkan lagi. Pertama dia katakan apa? Aku akan meneguhkan. Dia memberikan kekuatan kepada jiwa. Fakta di luar sana begitu mempengaruhi jiwa. Peperangan, kehancuran begitu mempengaruhi jiwa, sehingga jiwa begitu sangat bersedih, menjadi sangat khawatir, menjadi begitu sangat putus asa. Tetapi Tuhan mengatakan, memang pikiranmu, memang jiwamu membuat kamu begitu putus asa. Karena kamu menggunakan logikamu untuk melihat fakta di luar sana yang pastinya begitu mengerikan. Karena kamu tidak bisa menghadapi semua ini, aku yang akan meneguhkanmu. Aku akan memberikan kekuatan kepada jiwamu. Karena aku mampu melakukannya, aku adalah Allahmu. Dan bukan hanya itu aja, Tuhan bilang apa? Bahkan akan menolong engkau. Bukan hanya jiwa mereka, tubuh mereka begitu juga kelelahan menghadapi begitu banyak rintangan, perbudakan, kesengsaraan, penganiayaan. Tapi Tuhan katakan, aku akan menolong engkau, memberikan engkau kekuatan yang cukup untuk melalui semuanya ini. Saudara-saudara, kita sering mendengar
tentang Tuhan atau tentang umat Tuhan yang diberitahukan kepada kita bahwa mereka akan dicobai, atau orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan akan dicobai tidak melebihi kemampuan mereka. Kita tahu itu dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Ketika kamu dicobai, pencobaan yang diberikan kepadamu tidak melebihi kekuatanmu. Tapi itu bukan karena kita ini kuat, itu bukan karena kita ini hebat, bukan. Atau kita mempunyai satu kekuatan yang begitu luar biasa dalam diri kita sehingga pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan kita, bukan. Kalau kita membaca ayat itu baik-baik, itu karena ada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Tuhan tidak berjanji kita kebal terhadap penyakit. Rasul Paulus saja yang begitu luar biasa, ada duri di dalam dagingnya. Ada satu penyakit yang menggocoh dia sehingga dia menjadi sangat lemah supaya dia tidak sombong. Namun dalam menghadapi penyakit itu, Tuhan tidak bilang sama dia, kamu pasti akan sembuh. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali dan Tuhan tidak memberikan dia kesembuhan. Tapi Tuhan bilang apa sama dia? Anugerahku cukup bagimu. Saya percaya dan kita harus percaya dalam masa seperti apapun, termasuk dalam kesulitan yang begitu besar, walaupun kita dalam kondisi yang begitu lemah, ketika Tuhan mengizinkan situasi yang sulit itu terjadi, Dia akan memberikan kita anugerahnya yang cukup untuk melewatinya, untuk melaluinya. Bukan kebal terhadapnya, bukan tidak akan mengalami hal itu, bukan. Tapi dalam mengalami hal itu, Dia akan memberikan kita anugerahnya yang cukup. Maka oleh karena itu kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu khawatir, bahkan putus asa. Dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini, kita tidak tahu berapa lama lagi. Dan tidak penting mau berapa lama lagi. Yang paling penting adalah Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Anugerahnya cukup bagi kita dan itu cukup. Dan Dia katakan apa? Pengharapan kita akan masa yang akan datang itu pasti. Bagi bangsa Israel Dia katakan apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Secara harafiah atau literal, firman Tuhan ini bisa diterjemahkan seperti ini. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan kebenaranku. Artinya, Tuhan menekankan kepada mereka bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bukan hanya Maha Kuasa, tapi Dia adalah Allah yang setia. Apa yang Dia katakan pasti Dia lakukan. Dia berjanji akan bersama dengan mereka, Dia pasti akan bersama dengan mereka. Dia berjanji akan menolong mereka, akan meneguhkan mereka, akan menjadi Allahnya mereka, akan menolong mereka, akan memegang mereka. Dia pasti akan melakukannya karena Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang setia. Perkataannya, janjinya tidak akan pernah Ia ingkari. Ia pasti akan melakukannya. Dan bagi bangsa Israel, kalau kita melihat janjinya kepada mereka, katanya kepada mereka bahwa kalian memang akan dihukum, tapi setelah penghukuman kalian, setelah 70 tahun kalian akan kembali. Kalian akan kembali. Jadi mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu putus asa, mereka tidak perlu bimbang. Mereka pasti akan khawatir. Mereka pasti akan kembali. Dan Tuhan yang mengatakannya ini adalah Allah yang setia, pasti akan membawa mereka kembali. Dan kita belajar bagaimana ini adalah sebuah nubuatan yang sudah terjadi. Dan kita belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan memang membawa mereka kembali. Dan waktunya tepat, 70 tahun, 70 tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Tuhan membawa mereka kembali. Bagi kita orang Kristen, saudara-saudara, Tuhan juga sama, tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan memang tidak katakan kepada kita melalui Alkitab atau melalui firman-Nya, mau berapa lama lagi ini akan terjadi. Tidak, Tuhan tidak katakan. Tapi Tuhan selalu berkata kepada kita apa? Kita ini juga dipilih menjadi anak-Nya. Kita juga ini dipilih untuk menjadi saksinya. Tugas kita dalam dunia adalah untuk menjadi saksi Tuhan. Dan Dia katakan apa? Dia akan menyertai kita
sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai saksinya Tuhan, Dia akan menyertai kita. Anugerahnya akan selalu cukup bagi kita. Dia pasti akan terus menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Semua itu kita baca dalam firman-Nya. Dan janji-janji Tuhan ini tidak akan Dia ingkari. Dia pasti akan melakukannya. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari janji Tuhan kepada bangsa Israel, memberitahukan kepada kita sebuah karakter daripada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Karena karakter Tuhan tetap sama, apa yang harus kita lakukan juga harus tetap sama. Perintahnya kepada bangsa Israel juga sama dengan perintahnya kepada kita. Dalam situasi yang sangat sulit, mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan, segala apapun kata yang mungkin kita bisa gunakan untuk mendeskripsikan betapa mengerikannya waktu ini, Dia perintahkan bangsa Israel untuk tidak takut dan tidak bimbang. Hal yang sama untuk kita. Kita tidak perlu takut dan bimbang. Dia berjanji kepada mereka bahwa Dia akan bersama dengan mereka. Dia akan menjadi Allahnya mereka. Dia akan meneguhkan, Dia akan menolong mereka. Janjinya juga sama kepada kita. Dia akan tetap bersama dengan kita. Dia tetap akan menjadi Allahnya kita. Dia tetap akan meneguhkan kita. Dan Dia tetap akan menolong kita. Sampai akhirnya kita melewati masa sulit ini. Dan ketika kita katakan melewati masa sulit, ada dua hal ujungnya. Pertama, kalau kita masih hidup ketika masa sulit ini selesai, puji Tuhan. Atau satu hal lagi, mungkin kita mengakhiri atau melewati masa sulit ini dengan kembali kepada Tuhan di sorga. Keduanya, puji Tuhan. Kalau kita masih hidup, puji Tuhan. Kalau kita harus meninggal, puji Tuhan karena kita kembali ke sorga. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tuhan pasti akan membawa kita untuk mengakhiri masa sulit ini. Mau yang mana satu, puji Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam masa yang begitu sangat sulit ini, baiklah kita jangan takut, jangan bimbang. Tapi lebih lagi, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita lebih sering berdoa kepada Tuhan. Kita lebih sering membaca firman Tuhan. Ya, kita bersyukur. Ada waktu di mana kita lebih sedikit bekerja, lebih jarang keluar rumah, bahkan tidak nongkrong kemana-mana. Waktu yang baik, manfaatkan waktu ini untuk kita lebih banyak berdoa, untuk kita lebih banyak membaca firman Tuhan. Dan ini pasti kerinduan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita, yaitu ketika kita menyelesaikan masa sulit ini, ketika kita melewati masa sulit ini, kita menjadi orang yang berbeda, orang yang lebih dewasa secara rohani, orang yang lebih dekat kepada Tuhan, orang yang lebih mengenal Tuhan, orang yang lebih mengerti kehendak Tuhan, orang yang lebih lagi menjadi saksi bagi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Maka mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Jangan kita menyia-nyiakan waktu ini. Jangan takut, jangan bimbang. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Tuhan itu Allahnya kita. Dia yang akan meneguhkan kita dan Dia yang akan menolong kita. Ya Tuhan, menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hati kami berharap dan sangat bersukacita di dalam Engkau. Meskipun masa ini begitu sulit, begitu mencekam, begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Namun itu apa yang ada di luar sana. Namun hati dan pikiran kami tenang di dalam Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak bimbang. Karena sungguh ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Dan Engkau yang akan meneguhkan, yang akan menolong kami.
yang kami bisa percaya dan tenang, sebab Engkau adalah Allah yang setia, yang akan melakukan apa yang telah Engkau janjikan. Bagi kami ya Tuhan yang tidak bisa merasakan damai yang tiada tara ini, mungkin karena mereka belum percaya kepadamu. Untuk ya Tuhan, Engkau menyentuh hati dan pikiran mereka, agar mereka bisa percaya kepadamu, agar mereka pun bisa mendapatkan damai yang melampaui akal dan pikiran ini. Kasihani dan tolong ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mari menutup ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian nomor 154. Dia peliharakan burung. Ini pujian yang sangat luar biasa. Burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia dan umatnya. Kita bangkit berdiri. Dia peliharakan burung. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruslah kau menunggu, ya pasti menolong. Ya peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena kami bisa beribadah kepadamu, bahkan di dalam roh dan kebenaran, di rumah kami masing-masing, hingga kami bisa menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik.
Dan terlebih ya Tuhan, biarlah segala puji-pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami ya Tuhan bisa mendapatkan sukacita dan berkat daripada Tuhan, bahkan ketika kami telah beribadah kepadamu. Dan biarlah kami bisa juga ya Tuhan menanamkan di dalam hati dan pikiran kami firman-Mu, agar kami di hari-hari ke depan ini bisa tidak takut dan tidak bimbang dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, bahkan di saat-saat yang begitu menakutkan dan mengerikan ini. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan, jiwa dan raga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai, doa teduh, dan kita telah selesai beribadah. Tuhan memberkati.